Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, sebelum belajar jangan lupa ya mencuci tangan sesering mungkin, wajib menggunakan masker dan selalu menjaga jarak karena semuanya untuk kebaikan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang struktur dari teks fabel. Kemarin kita sudah mempelajari tentang jenis alur dalam sebuah teks fabel. Nah, sekarang kita akan mempelajari strukturnya nih dalam teks fabel itu kira-kira strukturnya kayak gimana ya. Sebelumnya, Ibu akan jelaskan dulu kompetensi dasarnya, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan dari fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca ataupun yang didengar. Lalu, materinya yaitu tentang struktur dari teks fabel. Dan tujuannya sendiri diharapkan kalian semua atau peserta didik dapat menyimpulkan dan menentukan struktur dalam teks fabel. Jadi kalian nanti akan bisa membedakan atau menyimpulkan dan juga menentukan letak dari struktur teks fabel gitu ya. Kita langsung lanjut aja. Oh ya, sebelum Ibu melanjutkan materinya atau Ibu sebelum masuk ke dalam materinya, siapkan buku catatan kalian karena nanti Ibu akan meminta kalian untuk membuat rangkuman dari materi ini. Oke? Yap. Ini adalah struktur dari teks fabel, di mana struktur dari teks fabel itu ada 5. Ya, ada 5. Yang pertama ada orientasi, lalu ada komplikasi, ada klimaks, ada resolusi, dan juga ada koda. Khusus untuk koda bisa ada, bisa tidak. Jadi ada struktur dari teks fabel yang tidak ada kodanya, dan ada juga struktur dari teks fabel yang ada kodanya. Ingat ya, untuk koda itu boleh ada, boleh tidak ada gitu ya. Tergantung kalian mau membuat struktur fabelnya seperti apa. Kalian mau membuat cerita fabelnya yang kayak gimana. Mau ada kodanya atau mau tidak ada kodanya gitu ya. Yang jelas di dalam sebuah struktur teks fabel harus ada orientasinya, harus ada komplikasinya, harus ada klimaksnya, harus ada resolusinya. Untuk koda boleh ada, boleh tidak. Oke? Kita lanjutkan perbagiannya, kira-kira apa itu orientasi, apa komplikasi, apa klimaks, apa resolusi, dan apa kira-kira itu koda. Kita lanjutkan saja. Oke, ada yang masih ingat waktu Ibu membahas tentang cerita fantasi? Nah, kalau ini kita akan membahas tentang cerita fabel, tapi susunannya atau strukturnya hampir sama. Di mana orientasi ini nih, di dalam orientasi kita bisa menemukan nama tokoh, latar atau tempat kejadian, dan waktu terjadinya peristiwa dalam teks fabel. Jadi, untuk orientasi ini isinya adalah menceritakan atau memperkenalkan tokohnya siapa saja. Tempat kejadian atau latarnya di mana? Apakah di hutan, di kolam, di sungai, atau di rawa? Ya. Lalu, di dalam orientasi pun dijelaskan tentang waktu terjadinya peristiwa, apakah pagi, siang, atau malam. Dan orientasi biasanya terletak di paragraf 1 ya, atau paragraf pertama di dalam sebuah teks fabel. Begitu ya. Kita lanjutkan ke dalam komplikasi. Untuk komplikasi, nah sama ya dengan cerita fantasi. Jadi komplikasi itu adalah awal mula terjadinya sebuah masalah. Kalau orientasi itu memperkenalkan tokoh-tokohnya, tempat kejadiannya, waktu kejadiannya, kalau komplikasi isinya adalah menceritakan awal mula terjadinya sebuah masalah gitu ya. Dan biasanya terletak di paragraf yang bagian tengah atau paragraf setelah orientasi gitu ya. Lalu ada klimaks. Ada yang masih ingat kira-kira klimaks itu apa? Klimaks adalah puncak permasalahan dalam sebuah cerita. Baik itu cerita fantasi, baik itu cerita fabel, klimaks adalah puncak dari sebuah permasalahan. Ketika komplikasi itu adalah awal mula terjadinya masalah, kalau klimaks adalah puncak dari masalah tersebut, gitu ya. Lanjut kita ke resolusi. Nah, untuk resolusi, pada bagian resolusi ini menceritakan atau menjelaskan sebuah penyelesaian masalah, ya. Ketika di dalam komplikasi ada awal mula terjadinya masalah, lalu komplikasi adalah puncak dari permasalahan, lalu untuk resolusi itu adalah tentang penyelesaian dari masalah tersebut. Pertama nih, ada masalah di komplikasi.
lalu masalahnya itu memuncak atau memanas masalahnya, lalu masalah itu selesai. Masalah itu terselesaikan di bagian resolusi, ya. Letaknya ada di mana? Bisa berada di paragraf akhir, bisa juga berada di paragraf sebelum paragraf akhir. Nanti Ibu akan tunjukkan letaknya seperti apa ya untuk bagian resolusi. Lalu untuk koda yang bagian terakhir bisa ada dan bisa juga tidak ada, tergantung kalian mau membuatnya seperti apa. Kecuali gini, Ibu minta sama kalian buatlah satu teks fabel yang memiliki koda. Nah, berarti Ibu meminta kalian untuk membuat sebuah teks fabel yang ada kodanya. Berarti kalian harus menuliskan kodanya. Gitu ya. Tapi kalau misalnya Ibu bilang buatlah satu teks fabel, berarti kalian pilihannya ada di kalian. Apakah kalian ingin mencantumkan koda, apakah kalian ingin menuliskan koda, atau kalian tidak menuliskan koda. Gitu ya. Nah, apa itu koda? Koda itu adalah pesan dari sebuah cerita yang dituliskan di dalam teksnya. Nanti Ibu akan tunjukkan seperti apa ya. Jika dalam teks fabel ada kodanya, pasti letaknya di paragraf akhir gitu ya. Berisikan sebuah nasihat atau pesan moral dari sebuah teks fabel. Ketika sebuah ceritanya adalah seekor kera yang mencuri pisang milik Pak Tani di kebun Pak Tani, pasti akan ada nasihat atau pesan moral di mana kita tidak boleh mengambil barang milik orang lain gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Kita langsung lihat perbagiannya dari mulai orientasi dulu. Nah, ini adalah sebuah cerita fabel di mana ceritanya memiliki koda. Kalian bisa lihat di sini. Ada orientasi, ada komplikasi, ada klimaks, ada resolusi, dan juga ada koda. Ibu akan bacakan dulu bagian orientasi. Judulnya adalah Gajah yang Baik Hati. Pagi hari itu suasana di hutan sangat terik. Tempat tinggal si kancil, gajah, dan lainnya seakan terbakar. Kancil kehausan, dia berjalan-jalan mencari air di tengah perjalanan. Dia melihat kolam dengan air yang sangat jernih. Oke, stop di situ dulu. Orientasi adalah di mana di dalam paragrafnya menceritakan atau menjelaskan tokoh dalam cerita, latar dalam cerita, waktu kejadian dalam ceritanya. Nah, kalian bisa lihat di sini, Ibu tanya coba, tokohnya siapa yang ada di sini? Ada kancil, ada gajah, ya. Berarti tokoh yang ada di dalam cerita ini adalah ada kancil dan juga ada gajah. Lalu latarnya di mana? Di sini lihat, di hutan, ya. Berarti latarnya atau tempat kejadiannya ada di hutan. Lalu kita cari waktu kejadiannya. Kira-kira pagi, siang, malam, sore? Jawabannya adalah siang hari, ya. Siang hari itu suasana di hutan sangat terik. Kira-kira kalau suasana yang sangat terik itu ketika kapan sih? Otomatis jawabannya adalah siang hari, ya. Pada suatu hari di hutan yang sangat terik, misalnya kayak gitu. Tidak disebutkan siang harinya. Akan kalian tahu gitu loh bahwa kalau yang terik itu biasanya adalah siang hari. Gitu ya, kurang lebih untuk menentukan orientasi. Yang ingat kalian harus yang harus kalian ingat adalah di mana di dalam orientasi itu isinya menyebutkan ada kancil, ada gajah, ya, ada tokohnya, dan tempat kejadiannya yaitu adalah hutan. Lalu suasananya atau waktu kejadiannya yaitu siang hari, gitu ya. Lalu kita lanjut ke dalam komplikasi, di mana komplikasi itu adalah awal mula terjadinya sebuah masalah. Ibu bacakan, Ibu lanjutkan ya. Tanpa pikir panjang, dia langsung terjun ke kolam. Tindakan kancil sangat ceroboh. Dia tidak berpikir bagaimana cara ia naik ke atas. Beberapa kali kancil mencoba untuk memanjat, tapi ia tidak bisa sampai ke atas. Si kancil tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya berteriak minta tolong. Oke, di dalam komplikasi yang tadi sudah Ibu bacakan, di sini menceritakan atau menjelaskan ada awal mula terjadinya masalah. Kira-kira masalahnya apa? Ada kancil yang terjun ke kolam. Dia ceroboh, dia tidak tahu nanti dia bisa naik ke atasnya gimana tuh. Ya kan? Kita lanjutkan lagi. Kalau di paragraf kedua ini adalah komplikasi, bagaimana Bu dengan paragraf ketiga ini? Ini masih termasuk ke dalam komplikasi. Karena kalau komplikasi itu letaknya ada di paragraf tengah. Oke, kita lanjutkan ya. Teriakan si kancil ternyata terdengar oleh si gajah yang kebetulan melewati tempat itu. "Hai, siapa yang ada di kolam itu?" tanya gajah. "Aku, si kancil sahabatmu."
Kancil terdiam sesaat mencari akal agar gajah mau menolongnya. "Tolong, aku mengangkat ikan ini!" teriak Kancil. "Yang benar kamu mendapat ikan," sahut gajah. "Benar, aku mendapat ikan yang sangat besar," jawab Kancil. Gajah berpikir sejenak. Bisa saja ia turun ke bawah dengan sangat mudah, tapi bagaimana jika naiknya nanti? "Kau mau memanfaatkanku ya, Cil? Kau akan menipuku untuk kepentingan dan keselamatanmu sendiri," tanya gajah. Kancil hanya terdiam. "Sekali-kali kamu harus diberi pelajaran," kata gajah sambil meninggalkan tempat itu. Gajah tidak mendengarkan teriakan Kancil. Kancil pun mulai putus asa. Oke, ini masih termasuk ke dalam komplikasi di mana ada sebuah permasalahan. Ada seekor gajah yang tahu keadaan temannya sedang kesusahan tapi dia tidak mau membantu. Kenapa dia tidak mau membantu? Karena ingin memberi pelajaran kepada Kancil yang suka jahil atau suka suka menipu gitu loh Kancil ya. Kita lanjutkan ke bagian klimaks. Ingat, klimaks adalah puncak permasalahan, oke? Semakin lama berada di tempat itu, Kancil mulai merasa kedinginan. Hingga menjelang sore tidak ada seekor binatang yang mendengar teriakannya. "Aduh, gawat, aku benar-benar akan kaku di tempat ini." Dia berpikir, apa ini karma karena dia sering menjahili teman-temannya. Oke, nah yang tadi sudah Ibu bacakan itu termasuk ke dalam klimaks. Karena di sini menceritakan ada posisi genting atau ada saat-saat yang membahayakan di mana Kancil sudah mulai merasa kedinginan. Dan waktunya juga sudah mulai sore, sudah mau mulai gelap gitu ya. Nah, kita masuk ke dalam resolusi. Ingat, resolusi itu adalah penyelesaian masalah. Kira-kira ada solusi nggak? Atau ada penyelesaian masalah nggak dari masalah si Kancil dan gajah ini? Kita lanjutkan ya. Tidak lama, tiba-tiba gajah muncul lagi. Kancil meminta tolong kembali. "Bagaimana, Cil?" tanya gajah. "Tolong aku berjanji tidak akan iseng lagi," jawab Kancil. "Janji," gajah menekankan. "Sekarang apakah kamu sudah sadar dan akan berjanji tidak akan menipu, jahil, iseng, dan perbuatan yang merugikan binatang lain?" Kancil memelas pada gajah. "Benar Pak Gajah, saya benar-benar berjanji." Gajah menjulurkan belalainya yang panjang untuk menangkap Kancil dan mengangkatnya ke atas. Begitu sampai di atas, Kancil berkata, "Terima kasih Pak Gajah, saya tidak akan pernah melupakan kebaikanmu ini." Sejak itu, Kancil menjadi binatang yang sangat baik. Ia tidak lagi berbuat iseng seperti yang pernah ia lakukan kepada beruang dan binatang-binatang yang lainnya. Oke, itu yang tadi sudah Ibu bacakan adalah resolusi, di mana ada penyelesaian masalah atau ada Ya betul, ada penyelesaian masalahnya dari masalah Kancil, di mana Kancil kan tadi jatuh ke kolam tuh ketika dia ingin mencari makanan. Dia jatuh ke kolam, terus ada Pak Gajah tuh tahu Kancil ada di kolam, tapi Pak Gajah nggak mau bantuin karena Pak Gajah mikirnya biarin aja biar dia dapat pelajaran. Akhirnya hal itu membuat si Kancil jera atau membuat si Kancil itu sadar gitu loh akan apa yang sudah dia lakukan salah gitu kan. Dia kan suka menipu, jahil, dan iseng sama teman-teman dia di dalam hutan ini. Nah, lalu kita lanjutkan ke dalam koda. Nah, koda ini isinya seperti ini. Memang kita harus berhati-hati kalau bertindak. Jika tidak berhati-hati akan celaka. Jika kita hati-hati, kita akan selamat. Bahkan bisa menyelamatkan orang lain. Oke, nah yang tadi Ibu bacakan itu adalah koda, di mana isinya adalah nasihat atau pesan moral yang bisa kalian ambil atau yang bisa kalian tulis dari cerita ini. Cerita gajah yang baik hati. Nah, setelah kalian membaca gajah yang baik hati ini, kira-kira kodanya atau pesan moralnya apa? Silahkan kalian tulis kalau memang kalian ingin menuliskan koda di dalam sebuah ceritanya. Gitu ya. Kurang lebih seperti ini untuk orientasi, komplikasi, klimaks, resolusi, dan juga koda yang ada di dalam teks fabel. Oke, kita lanjut ke dalam tugasnya. Nah, tugas yang ke-1 yaitu lakukan absensi kehadiran di kolom komentar dengan menuliskan nama kelas hadir, lalu buatlah rangkuman tentang video materi di pertemuan ini di buku catatan bahasa Indonesia, jangan lupa, dan akan dikumpulkan hari Sabtu. Ibu akan jadwalkan hari Sabtu siapa saja yang harus berangkat,
Dari absen berapa sampai berapa, lalu jam berapanya. Oke, lanjut kita ke tugas yang kedua, yaitu silahkan kalian klik link yang ada di kolom komentar di bawah untuk mengakses tugas kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.